Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan Rasulullah, dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah dan Rasulullah. Jangan lupa berbanyak bersedekah, berinfak, dan beramal jariah. Mudah-mudahan menjadi sarana Allah merahmati kita, memberi kelancaran kepada usaha dan rezeki kita, menyembuhkan segala penyakit kita, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yondri Samawa, pada hari Jumat ini mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, dan akhirnya kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada kali ini sebenarnya saya dengan berat hati harus mengupload video ini, karena pertama saya juga sebagai kepala keluarga, kedua memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga saya, untuk mencari rezeki dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Awal-awalnya kami hanya menerima sharing dari 1-2 orang lewat WA, orang kenalan-kenalan kami. Kemudian lambat laun menjadi puluhan orang yang sharing kepada kami tentang beberapa hal kesehatan, penyakit, dan lain-lain. Kemudian alhamdulillah keluarga besar kami sedang melaksanakan proses pembangunan masjid, yaitu di Jalan Raya Solo Ngawi, Dusun Dongmiri, Kecamatan Mantingan, Jawa Timur, selatan jalan. Momentum tersebut kami niati untuk mengajak orang-orang yang share kepada kami untuk ikut berinfak dalam proses pembangunan masjid tersebut dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sharing tentang kesehatan, yang lagi sakit disembuhkan penyakitnya, yang mungkin usahanya lagi kurang bagus dilancarkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan usahanya, yang sedang mengalami kesulitan tertentu mendapatkan kemudahan dan jalan keluar dari Allah SWT. Awalnya satu hari hanya 1, 2, 3 orang, dan itu juga nggak begitu menyita waktu. Tapi akhir-akhir ini bisa 5, 10, dan 15 orang. Kita kewalahan, lalu kita buat jadwal, dan itu pun mau tidak mau akhirnya kita satu hari, satu malam itu bisa menyita waktu hampir 10 jam untuk melayani sharing kesehatan, yaitu jam setengah 6 sampai jam setengah 12 itu 6 jam, jam 2 sampai jam 4 sore itu 2 jam, dan setengah 8 sampai jam 10 itu 2 jam setengah. Jadi totalnya 10 jam setengah. Awalnya dulu itu hanya sampingan untuk berbagi ilmu dan pengalaman, tapi akhir-akhir ini mau tidak mau saya harus fokus menjawab sharing-sharing tersebut agar benar-benar apa yang disampaikan itu akurat, baik resep obatnya, kemudian cara pakai, aturannya, dan efek sampingnya. Mungkin ada penyakit-penyakit lain yang perlu juga diobati, sehingga mau tidak mau saya harus tersita waktunya untuk hal tersebut. Dan akhirnya dapat komplain dari pihak keluarga, terutama istri, karena memang saya tidak hanya butuh untuk beribadah kepada Allah secara harfiah, tapi juga wajib memenuhi nafkah keluarga saya, itu juga beribadah kepada Allah. Untuk itu mohon sarannya para sahabat yang dari Samawa, sebaiknya apa yang harus kami atau saya lakukan? Apakah membatasi maksimal satu hari itu 2 orang atau 3 orang? Tapi di hati kecil ini tidak sanggup rasanya jika ada yang mau konsultasi atau sharing kita tolak, padahal mereka memang benar-benar membutuhkan saran dan solusi. Ataukah tetap sesuai dengan jadwal, tapi mohon maaf, sebenarnya ini berat lagi harus saya sampaikan, biaya konsultasi ikhlasnya tersebut separuh diinfakkan untuk bangunan masjid, separuh untuk mengganti waktu kerja saya yang tersita. Atau ada solusi yang lain? Mohon sarannya bagi sahabat Yondri Samawa.
Jadi apakah kita batasi 1-2 orang untuk tiap satu harinya, atau tetap sesuai dengan jadwal kita menerima semua yang sharing, tapi dengan catatan tidak semuanya diserahkan untuk infak pembangunan masjid, tapi separohnya untuk infak, separohnya untuk sebagai ganti tersitanya waktu saya dalam menjawab sharing tersebut. Mohon solusinya para sahabat Jonti Samawa, kami tunggu komentarnya. Dan untuk YouTube ini sebenarnya bukan niat kami untuk menjadi YouTuber, hanya menjadi sarana menyampaikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan solusi apa yang dihadapinya. Jadi saya dengan berat hati mohon saran dari sahabat Jonti Samawa semuanya. Terima kasih. Mohon maaf jika hal ini mungkin menjadikan sahabat Jonti Samawa punya persepsi tertentu tentang apa yang saya sampaikan. Tapi sekali lagi, saya juga punya kewajiban untuk menafkahi keluarga saya, anak saya yang 3, apalagi 1 sudah mau kuliah. Sehingga sangat tidak mungkin bila saya tidak bekerja harus full menjawab sharing kesehatan, tapi semua dananya serahkan untuk infak pembangunan masjid. Itu kurang fair untuk istri saya dan anak-anak saya. Mohon solusinya. Terima kasih. Sekali-kali mohon maaf, berat hati sebenarnya saya harus menyampaikan ini, tapi waktu demi waktu semakin banyak yang sharing, dan alhamdulillah beberapa orang mungkin cocok atau tenang hatinya karena ikut berinfak pembangunan masjid. Ada yang 1 kali transfer, udah itu 1 hari 2 hari merasakan mungkin punya ingin niatan infak yang berlebih, kemudian transfer lagi. Kami harus menerima karena kami tidak mungkin menolak dan menghalangi orang mau berinfak. Tapi saya juga punya kewajiban kepada anak saya, istri saya untuk menafkahi, terutama dari segi ekonominya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, mohon saran dan solusi gimana sebaiknya. Salam sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu, melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, ditambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah yang sifatnya bernilai ibadah dan demi kebaikan bersama. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam setia, satu hati, satu cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.